Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darb ya ahlal batin ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada wa salihin, amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allahu Rabbul Jalil, Tuhan yang disembah di setiap tempat dan di setiap waktu. Kepadanya berpulang segala urusan makhluk dan hanya kepadanya kita semua bersandar. Salawat dan salam teriring keharibaan Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati, yang kita banggakan bersama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gorontalo Utara yang hadir, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Kasim, Pembina Sain Sulutgo Pak Ustadz Kasim, orang tua saya yang saya banggakan, yang sangat saya hormati, Bapak John Kasim, ayahanda Bapak Imam. Sengaja memang disebut Kasim-Kasim. Kenapa? Kita tersinggung. Kita mau ganti sekarang. Mahmud Mbappe, Rahmat Zidane, Rijal Messi. Karena lagi rame Piala Dunia. Tapi tidak boleh begitu, Ibu. Ada sebuah hadis Rasul mengatakan, "Man intasaba ila ghairi abihi aw mawalihi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in." Siapa yang menyandarkan marganya kepada marga orang lain, maka Allah, malaikat dan manusia akan melaknatnya. Biar jauh busu-busu, yang penting masih kasih. Itu pertama. Yang kedua, itu yang 1 bulan. Saya diplot tinggal 1 bulan di Kuandang. Kita ini kesian ada bini ada anak di pasar tua. Mau makan apa kesian dorang kalau kita di sini terlalu lama. Jadi saya terima 1 bulan, saya 4 hari, nanti sisa 26 hari biar Ustadz Jufri yang kasih sambung, kasih habis. Sakit hati kita hari ini. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, tidak mengapa sedikit kita bersendau gurau. Nabi juga kadang-kadang bersendau gurau dengan para sahabat-sahabat. Tadi Ketua Basnas, bukan Basarnas Pak ya, Basnas, itu menjelaskan tentang zakat. Ya, zakat dalam bahasa Arab, az-zakah bimakna an-numu wa ziyada wal barakah. Zakat itu artinya secara bahasa sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang bertambah, dan sesuatu bila dilakukan ada berkahnya.
Bisakah orang mengeluarkan zakat dari harta yang haram? Tidak bisa. Contoh, pertandingan final nanti. Kenapa di Masjid Sutatau semua ini? Berarti ada pemain yang terselubung di sini. Menang, misal contoh, ini Argentina yang untung. Berarti ini cuma contoh. Bukan kita suruh-suruh ikut-ikut pak kita. Ternyata menang, dia terima uang pertandingan. Datang kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Rahmat Kasim. Mau kasih keluar kemari 2,5. Pak Ustadz Rahmat tanya, dari mana ini 2,5? Argentina. Yang bakasnya salah, yang terima lebih salah. Kenapa? Innallaha thayyib la yaqbalullah illa thayyiba, kata Nabi. Allah Tuhan maha baik dan Allah tidak menerima kecuali itu yang baik pula. Itu satu. Yang kedua, Ibu, ada dua kata yang diulang-ulang dalam Al-Quran yang jarang kita dengar dia berpisah, yaitu aqimus salah wa atuz zakah. Aqimu artinya bukan tunaikan. Kita tidak menunaikan salat, tapi kita mendirikan salat. Menunaikan cuma sekali. Mendirikan ibarat bangunan, sekali berdiri sampai mati tetap begitu. Bisa dipaham? Allah menggunakan kata aqimu, dirikan salat, bukan tunaikan. Kedua, ada kata wa'atu az-zakah. Atu dalam bahasa Arab itu artinya mendatangi, bukan menunggu. Jadi orang yang mengeluarkan zakat berarti dia datangi yang mana fakir miskin, yang mana kaum duafa, yang mana janda-janda muda, dan mana abu janda. Jelas, Bu? Kalau bapak-bapak mau kasih keluar zakat, tidak mau pakai basnas, langsung kepada janda-janda muda, Pak. Biar langsung take and give. Kita kasih, dia mau. Tapi bukan itu ceramah hari ini, Ibu. Basnas dengan programnya. Tapi ini minta maaf, orang tidak baku atur dengan Basnas. Bukan Basnas bilang ceramah ke sana itu zakat, Ustaz. Tidak. Biar satu sama-sama kasih, tidak mau saya. Apa yang dikatakan, diprogramkan oleh Basnas Nasional dari pusat hingga daerah, mencatat, mendata, mengkalkulasi, menghitung berapa yang masuk dan kemana akan dibagi. Artinya kemana akan diantar. Itu yang dimaksud atuz zakah. Datangi orang yang butuh sesuai 8 asnaf dan tidak menunggu mereka yang datang kepada kita. La taruddu sa'ila walau kana ala farasin, kata Nabi. Jangan engkau menolak orang yang meminta-minta kepada engkau sekalipun dia di atas kendaraan mewah. Karena orang dengan kendaraan mewah ketika dia datang meminta, itu berarti dia membuang air mukanya, hanya meminta sekedar apa yang dia inginkan. Pernah terjadi suatu saat tahun 2018 di Kota Palu. Saya bawa bantuan ketika gempa Kota Palu. Turun dari mobil Pajero terbaru dengan sepatu pantofel, hanya meminta supermi dengan beras 5 kilo di posko. Allah tunjukkan kekuasaan. Kekayaan tidak bisa menyelamatkan apa yang kau butuhkan. Itu yang dimaksud. Zakat bila Anda tidak berhitung dan memperhitungkan, jangan sampai Allah yang memperhitungkannya. Ingat, ada ubi, ada talas,
ada budi, ada balas. Jelas? Wabillahi taufik. Cuma tes. Jelas ibu zakat? Ibu? Kalau kasih keluar zakat, bukan ibu yang kasih keluar, tapi suami. Suami mengeluarkan dua. Pertama, wajib, yaitu nafkah. Yang kedua, sedekah. Sedekah dibagi dua. Sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sampai di Gorontalo Utara terbagi dua. Infak dan sedekah. Bahasa zakatnya bukan begitu. Sedekah itu, itulah zakat. Zakat itu, itulah sedekah. Nanti dibagi dua menjadi sunnah dan wajib. Bisa dipaham? Jadi Pak Ustadz Rahmat tidak salah. Yang salah yang mendengar. Saya lanjut lagi. Ustadz, ada konsekuensinya kalau saya tidak kasih keluar zakat. Yang cari saya, yang berjual saya, yang piara binatang, sapi, kambing saya. Datang-datang Pak Rahmat, ambil kemari itu yang 1 ekor. Tunggu dulu. Tidak ada situ orang kerja di sini. Katakan itu bahasa kita kepada petugas yang diberi amanah oleh pemerintah untuk mengambil zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, bukan minta. Ambil, paksa mereka yang tidak mengeluarkan zakat sebagai sedekah wajib. Kalau dia keluarkan, tutahhiruhum, maka yang kotor akan dibersihkan Allah, wa tuzakkihim, yang sedikit bertambah, yang kurang tumbuh dan berkembang. Tapi juga yang berterima tahu diri. Jangan cuma terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ketua Basarnas sehat-sehat. Supaya tahun depan tak tambah. Ayat berlanjut ibu. Pak, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil dari mereka yang sudah punya kewajiban mengeluarkan zakat. Entah itu wajib ataupun sunnah. Dengan itulah harta yang engkau kumpulkan yang halal tapi tidak bersih. Maka dengan zakat Allah bersihkan apa yang kotor di dalam yang halal. Dan Allah tumbuh kembangkan apa yang kurang. Kalian yang menerima zakat, ayat berlanjut. Wassalli alaihim. Doakan mereka yang mengeluarkan zakat. Allah yang jamin. Inna salataka sakanun lahum. Karena doamu wahai fakir miskin akan mendatangkan ketenangan jiwa bagi yang mengeluarkan zakat. Dan bertambahnya harta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada take and give. Ada wajib zakat memberi. Ada penerima zakat mustahik mendoakan. Maka ada doi, ada doa. Jelas ibu? Kalau tidak jelas, sunya mau datang kemari ulang kita. Terakhir, ada ayat Quran Allah kutip sebagai apa? Realita, kenyataan yang akan terjadi kepada saya, mungkin, tapi kita berlindung kepada Allah. Dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yaitu 2 ucapan ketika nafas sampai di tenggorokan. Hatta idza balagatil hulqum, ketika roh sudah sampai di hulqum, saat itu orang yang akan mati berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, tunda umurku, beri aku tenggang waktu, maka aku akan bersedekah. Bayangkan. Bukan dia bilang panjar oto. Tidak. Bukan dia bilang tambah bini, bukan. Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, karena aku ingin jadi orang yang baik. Itu penyesalan orang yang menahan zakat. Bisa dipaham? Ada lagi ucapan yang kedua. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, kembalikan umurku, jangan kau ambil hari ini. Dengan engkau memberikan umurku bertambah. La'alli a'malu salihan. Semoga aku dapat menjadi orang yang suka berbuat amal-amal saleh. Yang dulu ketika sehat dan kuat,
perbuatan baik selalu kutinggalkan karena menyepelekan agama Allah. Ini dua ucapan. Jangan sampai kita masuk di akhir kalimat dengan dua ucapan ini kepada Allah. Itu yang dimaksud su'ul khatimah. Tapi bagaimana dengan mereka yang mendapatkan husnul khatimah? Quran surat Fussilat ayat 30 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika dia berkata dan dia istiqamah, Allah Tuhanku, maka di saat akhir hidupnya tatanazzalu alaihimul malaika, maka kau lihat, seandainya bisa kau lihat, turun malaikat di sampingnya dan berkata sebelum ruhnya dikeluarkan, Allah takhafu, jangan takut meninggalkan harta sisa yang kau tinggalkan, karena kewajiban yang kau telah laksanakan, hak fakir miskin tidak ada lagi dalam hartamu. Maka sisanya kami diberitahu oleh Allah, datangi kepada si fulan dan katakan kepadanya, wa abshiru, bergembiralah engkau wahai fulan ketika ruhmu berpisah dengan jasad, karena Allah telah menyiapkan surga sebagai tempatmu. Ini janji Allah. Makanya orang meninggal, Pak, kalau husnul khatimah, jarang kita dengar dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah telah menyatu dalam dirinya. Terucap atau tidak terucap, husnul khatimah sebagai penutup ajalnya. Maka kita lihat dia senyum. Tapi mereka yang wafat meninggalkan setetes air mata di pinggir mata. Mungkin salah satu di antara yang berkata, kenapa dulu ketika sehat tidak berzakat dan bersedekah? Kenapa dulu ketika sehat tidak puasa Senin Kemis dan hadir di Saidul Ayyam? Kenapa dulu ketika saya masih kuat tidak mau masuk majlis taklim kecuali ada arisan di dalam? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.